Om Swastiastu, Shalom, Nama Budaya, Salam Sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kegiatan serta tugas-tugas yang saya dapatkan selama masa PKL di industri, yaitu di PT Gapura Angkasa. Maka dari itu, saya akan melampirkan materi pada PowerPoint kali ini dengan judul Prosedur Penanganan Pelayanan pada Unit Jumpa Services. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Fortrium Pardede dari kelas 5A UPW dengan nomor induk mahasiswa 2115813027. Sebelum masuk ke inti pembahasan tugas dan kegiatan yang saya lakukan, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai Jumpa. Jumpa atau singkatan dari Your Journey Companion merupakan salah satu kegiatan usaha atau ancillary business yang disediakan oleh PT Gapura Angkasa yang memiliki sistem asistensi. Sistem asistensi di sini yaitu mendampingi dan membantu untuk mempermudah proses prosedur pada bandara ketika tamu itu berangkat maupun tiba di bandara tujuan. Adapun proses pelayanan dalam pelayanan Jumpa yaitu yang pertama pemesanan layanan, yang kedua ada proses pembayaran, yang ketiga penanganan, dan yang keempat adalah reporting. Pada langkah pertama yaitu proses pemesanan, staf Jumpa yang mendapatkan pemesanan dari customer akan membuat bookingan berdasarkan dengan pelayanan yang diinginkan oleh customer. Kemudian setelah pelayanan tersebut dipesan, akan diadakan proses pembayaran. Proses pembayaran ini akan melibatkan customer dan juga staf yang menghandle pemesanan tersebut untuk memastikan bahwa pembayaran itu sudah fix atau sudah dibayarkan dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian setelah pembayaran selesai, akan ada penanganan. Penanganan akan dilakukan sesuai dengan tanggal pemesanan yang diinginkan oleh customer. Setelah penanganan pada tanggal yang ditentukan itu selesai, kegiatan selanjutnya adalah reporting. Reporting atau laporan ini akan dilakukan dengan kegiatan penginputan data ke sistem yang ada di Jumpa dan juga pengisian lembar service delivery form. Ini merupakan salah satu formulir yang berisikan pelayanan yang sudah dilaksanakan pada hari itu juga, yang berisikan informasi tentang nama agent, penumpang, jumlah penumpang, tanda tangan, waktu tiba, destinasi, dan juga jenis pelayanan yang didapatkan. Untuk itu, ada beberapa layanan yang tersedia di Jumpa, yaitu sebenarnya ada 3, yaitu Meet and Greet, Fast Track, dan juga Airport Representative. Namun untuk saat ini Fast Track sudah tidak lagi digunakan. Jadi, customer dapat memilih 2 dari antara itu, yaitu Airport Representative atau Meet and Greet. Meet and Greet dan Airport Representative ini akan diberikan kepada tamu dengan asistensi pada saat itu kedatangan maupun keberangkatan pada penerbangan internasional atau domestik dan juga connecting flight. Berikut merupakan beberapa gambar atau dokumentasi dari pelayanan yang ada di Jumpa. Pada gambar yang ditunjukkan terdapat bagaimana ketentuan uniform atau seragam yang perlu diperhatikan. Dari sini dari grooming dilihat untuk wanita atau perempuan disarankan untuk menata rambut dengan rapi untuk membentuk cepol seperti croissant atau menggunakan hairnet. Kemudian menggunakan seragam khusus Jumpa seperti yang ada di gambar, yaitu yang berwarna abu, atau menggunakan batik dari Gapura Angkasa. Kemudian peralatan yang digunakan ketika ingin melakukan handle untuk meet and greet atau airport representative sendiri menggunakan paging board yang sekarang sudah menggunakan tablet, tidak menggunakan papan paging board manual seperti sebelumnya. Untuk itu, selanjutnya saya akan menjelaskan kegiatan apa yang saya lakukan sebagai mahasiswa OJT di PT Gapura Angkasa selama membantu atau asesmen senior untuk handle. Yang pertama itu saya dengan senior standby di depan duty free setelah dari bagian imigrasi dengan posisi berdiri tegap memegang paging board yang berisikan nama customer atau travel agent atau agent yang memesan pelayanan Jumpa di Jumpa Services. Kemudian saya juga menyediakan troli untuk jaga-jaga jika
customer tersebut memiliki barang yang banyak atau bagasi yang banyak. Dengan begitu memudahkan untuk mereka tidak menunggu lama untuk mengambil bagasi. Jika bagasi sudah memiliki informasi terlebih dahulu, maka dari bagian jumpa akan mencari terlebih dahulu untuk mempercepat proses dari bandara hingga keluar bandara. Setelah itu, penumpang akan dibawa melewati bea cukai, tapi sebelum itu untuk akses keluarnya akan mengisi custom declaration menggunakan boarding pass. Kemudian setelah melewati proses ECD, dari pelayanan jumpa akan mengantarkan penumpang hingga ke shuttle atau menuju ke pickup zone untuk menuju ke hotel tempat mereka menginap menggunakan transportasi yang sudah mereka pesan dari hotel tersebut. Kemudian setelah pelayanan atau after service, petugas jumpa dan trainee yang ikut serta dalam penanganan tersebut akan kembali ke kantor untuk membuat laporan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu reporting. Reporting pada service delivery form dan juga sistem yang dibuat tersendiri pada bagian jumpa. Maka dari itu, setelah service delivery form tersebut diisi, hasil yang akan didapatkan yaitu untuk dilanjutkan ke proses pembuatan laporan summary handling, yang dimana summary handling ini akan dikumpulkan dan sesuai dengan tanggal tertentu pada hari itu juga, kemudian akan dikirimkan ke bagian administrasi dan keuangan Gapura atau IS. Setelah pengisian SDF itu akan dilakukan pemilihan berkas di mana itu ada B2B dan juga B2C. B2C itu adalah business to customer yang merupakan customer yang melakukan pemesanan pelayanan jumpa pribadi atau personal dengan melakukan pemesanan ke website jumpa. Sedangkan B2B atau business to business merupakan jumpa yang merupakan bisnis melakukan kerjasama atau kontrak dengan bisnis lainnya seperti agent. Dengan begitu, ada beberapa perbedaan antara B2C dan B2B, yaitu dari segi dari harga atau tarif pembayaran dan juga beberapa persyaratan-persyaratan lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku antara B2C dan juga B2B. Maka dari itu, lembar SDF ada 3 bagian, yaitu warna putih, pink, dan juga biru. Untuk yang putih akan diproses sebagai arsip, dan kedepannya akan dibutuhkan untuk beberapa pelaporan ke depannya juga. Dan juga untuk yang warna pink dan juga biru akan disusun untuk nantinya akan pada closing digunakan untuk laporan ke kantor administrasi dan keuangan. Sekian beberapa penjelasan saya mengenai tugas dan kegiatan yang saya lakukan yang diberikan oleh senior di bagian jumpa services pada PT Gapura Angkasa. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.